Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ibu sayangi. Selamat mengikuti program MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 3 Patebon tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku semuanya yang Bu Retno kasihi, ada beberapa hal yang akan Bu Retno sampaikan sehubungan dengan motivasi belajar. Yang pertama, karena ini masih di masa pandemi, maka pembelajaran di SMP Negeri 3 Patebon menggunakan Google Classroom seperti tahun lalu, yang akan dimulai pada jam 8 sampai jam 11.30. Kecuali hari Jumat akan berlangsung jam 8 sampai jam 10. Anak-anakku semuanya, ketika kalian mengikuti pembelajaran di kelas atau di Google Classroom, yang perlu anak-anak siapkan yaitu alat tulis. Kenapa alat tulis ini penting? Karena untuk mencatat hal-hal yang penting sehubungan dengan pelajaran yang kamu ikuti. Tak kalah pentingnya, anak-anak harus fokus pada pembelajaran. Ketika pelajaran, anak-anak tidak diperbolehkan untuk membuka situs-situs lainnya ataupun aplikasi lainnya, misalnya seperti game dan lain-lain, karena ini sangat mengganggu pelajaran dan anak-anak tidak fokus pada pelajaran. Selanjutnya adalah anak-anak kerjakan soal dan kumpulkan tepat waktu. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, kerjakan soal-soal ataupun kerjakan tugas tepat waktu. Dan pastikan tugas yang kamu kumpulkan anak-anak itu mendapatkan nilai yang maksimal. Karena kamu kerjakan dengan maksimal, kamu kumpulkan dengan maksimal, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus belajar rutin. Artinya belajar setiap hari. Jadi kapanpun ada ulangan, kapanpun ada tes, anak-anak siap kapan saja. Yang ketujuh anak-anak, berlatihlah setiap hari. Karena dengan latihan-latihan yang berulang-ulang, anak-anak akan menjadi lebih pintar, lebih ahli, bahkan bisa menjadi seorang master. Anak-anak, banyak sekali cerita-cerita di luaran sana bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berlatih, mempraktekkan latihannya sampai 10.000 jam, sehingga mereka menjadi orang yang sangat ahli. Contohnya, karena Bu Retno adalah menggemari atau sangat mengidolakan Raisa. Raisa adalah penyanyi papan atas di Indonesia, anak-anak. Raisa ini berlatih dari umur 3 tahun sampai sekarang. Jadi dia mulai menjadi vokalis, kemudian menerbitkan single album, bahkan sekarang mengantongi sederetan penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa. Itu dikarenakan latihannya rutin, berulang-ulang sampai mungkin melebihi 10.000 jam. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi seorang ahli, latihan terus-menerus sampai 10.000 jam atau bahkan lebih. Kemudian anak-anak yang tak kalah pentingnya adalah menentukan goalmu atau menentukan tujuanmu. Tujuan itu bisa dibagi menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mungkin saya akan memberikan contoh yang 1 tahun ke depan.
Misalnya anak-anak punya goal atau tujuan untuk mendapatkan ranking pertama di kelas. Atau di semester ini ingin mendapatkan nilai 99 untuk semua mapel. Atau mungkin anak-anak ingin menjadi juara karate, juara retelling story, atau juara yang lain. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah action atau melakukan tindakan untuk mencapai goalmu. Jadi kamu punya mimpi-mimpi, punya tujuan hidup, tapi tanpa action anak-anak tidak mungkin akan berhasil. Maka yang harus kamu lakukan adalah melakukan tindakan nyata untuk mencapai cita-citamu atau untuk mencapai tujuan hidupmu. Yang terpenting adalah kamu mencatat goalmu atau tujuan hidupmu di sebuah buku dan kemudian ada aksi nyata untuk mewujudkan cita-citamu. Ini hanya cerita saja. Bu Retno tidak berniat pamer. Barangkali ini bisa menginspirasi kalian semuanya. Bu Retno punya cita-cita waktu itu. Bu Retno tuliskan di sebuah buku yang intinya hanya asal tulis saja, saya ingin ke luar negeri. Karena saya seorang guru bahasa Inggris, belum afdol rasanya kalau saya belum ke luar negeri. Saya hanya tuliskan impian saya ingin ke luar negeri, tahunnya saya tuliskan 2017, waktu itu tahun 2014. Ketika saya mengisi sebuah acara motivasi training di SMP lain di Weleri, saya menunjukkan beberapa negara kepada anak-anak semuanya bahwa ketika kamu sukses nanti, kamu bisa mengunjungi banyak negara ya untuk berlibur ataupun untuk traveling ya. Misalnya Jepang, saya tunjukkan negara Jepang. Saya tunjukkan negara Australia, Paris, Perancis, kemudian negara-negara yang lain. Saya tertegun melihat Sydney, anak-anak. Begitu indahnya di malam hari, lampu-lampu terlihat sangat indah dan suasananya juga sangat indah. Waktu itu terbersit di hati saya ingin sekali di Australia. Tahun itu 2014. Di 2015 di Dinas Provinsi Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah ada tes anak-anak untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, yaitu ke Australia. Bu Retno mengikuti tes itu, baik tes tertulis maupun wawancara. Alhamdulillah saya diterima dan saya bisa berangkat di Australia untuk belajar di USQ, University of Southern Queensland di Australia. Hati saya sangat bangga anak-anak. Saya sudah menuliskan goal saya tahun 2014 dan di tahun 2015 saya bisa mewujudkannya lewat aksi saya, lewat tindakan saya. Kemudian yang tak kalah menginspirasi anak-anak, saya mau menceritakan alumni SMP sekolah kita, yaitu bernama Mbak Raini. Mbak Raini adalah anak tukang becak yang sehari-harinya secara ekonomi sangat kurang anak-anak. Namun Mbak Raini tidak berputus asa dan tetap bersemangat anak-anak. Dia bersaing untuk mendapatkan beasiswa bidik misi di UNES. Alhamdulillah lulus 4 tahun dengan nilai cum laude anak-anak. Dan ketika prosesi wisudanya, Mbak Raini naik becak bersama bapaknya. Wujud dari kebanggaan Mbak Raini terhadap dedikasi ayahnya yang sudah berjuang mati-matian untuk bisa menyekolahkan Mbak Raini. Tidak berhenti di S1 saja anak-anak, Mbak Raini mendapatkan beasiswa di ITB. S2-nya bisa lulus 2 tahun tepat dan kemudian sekarang mendapatkan beasiswa ke luar negeri
dia bersekolah di Universitas Birmingham, UK. Sangat membanggakan anak-anak. Kalau dia dari keluarga kaya, Bu Retno tidak heran. Tapi dia dari keluarga yang kurang beruntung, secara ekonominya kurang. Namun luar biasa, Mbak Raini bisa mencapai cita-citanya untuk mewujudkan atau lulus doktoralnya di UK, di Universitas Birmingham. Anak-anak, semoga cerita ini sangat menginspirasi kalian. Ibu berharap akan lahir Raini baru dari SMP Negeri 3 Patebon. Akan lahir dokter-dokter handal dari SMP 3 Patebon. Akan lahir guru-guru inspiratif dari SMP Negeri 3 Patebon. Akan lahir polisi-polisi hebat dari SMP 3 Patebon maupun profesi-profesi yang lainnya. Maka dari itu anak-anak, sebagai kalimat pematik, agar kalian selalu giat belajar seperti ini. Barang siapa yang tidak tahan mengikuti pembelajaran atau pahitnya pembelajaran, maka dia akan menanggung kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga ibu simpulkan, anak-anak harus tetap belajar dari anak-anak sampai nanti tua. Tetap semangat belajar anak-anak meskipun di masa pandemi. Semoga kalian sukses, kalian berhasil, dan selamat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.